Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terbongkar lagi. Ternyata NU sudah lama jadi target lobi Yahudi. Dan berawal dari kasus 5 orang tokoh NU yang pergi ke negeri Israel menemui Presiden Israel. Akhirnya terkuak semua jaringan orang-orang Yahudi yang berada di Indonesia. Ya, bahkan sudah masuk ke Masjid Istiqlal, sudah masuk ke Majelis Ulama Indonesia, sudah masuk juga ke berbagai lembaga pendidikan, bahkan universitas. Dan itu yang sudah ketahuan kaum muslimin. Belum lagi yang masih tersembunyi, ya. Yang insya Allah semuanya akan terungkap biiznillah kaum muslimin. Karena itu adalah makar orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang liberal, ya, para pengkhianat kaum muslimin. Terlebih mereka ini selama ini menentang Allah dan Rasulnya dengan cara mereka menentang dakwah tauhid, menentang dakwah sunnah, ya, dakwah yang memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah, memerangi tahayul, memerangi khurafat, memerangi kemaksiatan dan sebagainya. Mereka menuduh dakwah yang seperti itu, para pendakwah yang mendakwahkan perkara yang seperti itu, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang katanya dakwah mereka ini asasnya, pondasinya adalah dari Yahudi, didukung Yahudi dan juga orang-orang Syiah. Akan tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ya, semakin terungkap, semakin terbongkar bahwa sebenarnya apa yang mereka tuduhkan selama ini, ya, itu ada pada diri mereka sendiri. Dan itu fakta. Dan itu fakta kaum muslimin. Mereka menuduh bahwasanya orang-orang Salafi yang mereka sebut Wahabi itu antek Yahudi. Ternyata merekalah yang mesra dengan Yahudi. Mereka menuduh bahwasanya orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi adalah di belakangnya adalah orang-orang Syiah. Ternyata amaliyah-amaliyah orang Syiah mereka juga yang melaksanakan. Sehingga semakin jelas bahwasanya mereka ini adalah maling teriak maling, ya. Dan kali ini kaum muslimin kita akan kembali membongkar fakta bahwasanya NU sudah lama jadi target lobi orang-orang Yahudi, ya. Dan ini akan kembali dibongkar oleh 2 orang wartawan senior, yaitu Bapak Hersu Beno Arif dan juga Mbak Agi Beta, ya. Ini keduanya wartawan senior yang pada saat ini gencar membongkar fakta-fakta jaringan orang-orang Yahudi Israel yang ada di Indonesia, ya. Langsung saja kita simak videonya kaum muslimin. Mari kita mulai saja dengan Nahdlatul Ulama dulu ya. Saya kira ini yang menarik ya Mbak, dengan Yahudi ya, soal lobi-lobi Yahudi ya. Karena ternyata Iya, kalau kita menyimak dari cuitan Ulil Absar Abdullah ini, salah satu dia apa ya, di PB juga ya Ulil sekarang ini ya. dia ketua PBNU, salah Ketua satu ketua PBNU ya, PBNU. dia ketua PBNU yang dikenal sebagai intelektual muda NU juga, tapi bukan intelektual muda yang ke Israel ya. Itu cuitannya menarik kan Mbak Agi ya, karena dia mengunggah surat edaran untuk larangan dari seluruh warga Nahdien ya, karena mulai dari pengurus sampai lembaga-lembaga autonom sampai sekolah-sekolah itu tuh menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang diidentifikasi ini ada kaitannya dengan lobi-lobi Yahudi gitu ya Mbak Agi ya. Jadi ini sudah lama gerilyanya lobi Yahudi ini, dan rupanya NU memang yang jadi sasaran ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali kalau kita melihat itu ya Mas Hersul. Jadi Ulil Absar Abdallah ini dia juga politikus dari Demokrat, masih di Demokrat dia sebetulnya Mas Hersul ya. Ya, jadi dia posisinya itu sebagai ketua salah satu ketua di PBNU, dan kemudian dia mencuit seperti ini. Sejak 2021, PBNU sudah membuat surat edaran kepada seluruh pengurus NU dan BANOM, yaitu Badan Otonom, agar tidak melakukan engagement gitu ya. Engagement ini semacam hubungan begitu dengan AJC. Jadi dia menyebut itu sangat jelas AJC Mas Hersu, American Jewish Committee yang sedang aktif mencari partner di lingkungan NU. Wah, ini sangat belak-belakan ya. Jadi rupanya dia memang mereka sudah mengetahui sejak beberapa tahun yang lalu bahwa AJC ini memang sedang sangat aktif mencari partner di lingkungan NU. Nah, kaum muslimin, yang seperti ini ya sebenarnya entah sandiwara mereka, entah aturan dari para petinggi NU dilanggar oleh anggota NU.
Karena berdasarkan cuitan dari Ulil Absar Abdallah, ini tokoh liberal ini kaum muslimin ya. Sejak 2021, PBNU sudah membuat surat edaran kepada seluruh pengurus NU dan Banom ya, agar tidak melakukan engagement dengan AJC, American Jewish Committee, yang sedang aktif mencari partner di lingkungan NU. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin ya, orang-orang NU banyak yang menjalin hubungan dengan AJC ini. Ya, bahkan Masjid Istiqlal ya, mengadakan seminar yang katanya seminar itu adalah seminar pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Ternyata yang didatangkan adalah orang nomor 1 di AJC. Coba. Padahal itu di tahun 2021 sudah diberikan surat edaran bahwa tidak boleh melakukan engagement dengan AJC. Tapi ternyata tetap dilanggar, bahkan sekelas Masjid Istiqlal. Bahkan kemarin ya, Imam Besar Masjid Istiqlal pun mengaku tidak mengetahui ada acara yang seperti itu. Coba ya, apakah tidak wajar ketika kemudian kaum muslimin memiliki pemikiran bahwa ini adalah sandiwara mereka kaum muslimin ya. Dan yang menarik, AJC ini sedang aktif ya pada tahun 2021 sedang aktif mencari partner di lingkungan NU. Coba kaum muslimin ya. Kenapa mereka nggak mencari di lingkungan Wahabi? Kalau memang Wahabi yang selama ini dituduhkan sebagai antek Yahudi, bentukan Yahudi, didukung Syiah. Coba kaum muslimin. Kenapa justru mereka ini malah lebih memilih untuk mencari partner di lingkungan NU? Ya. Kita analogikan kaum muslimin ya. Kalau Anda ingin memancing, ya, kira-kira apakah Anda ingin memancing di tempat yang nggak ada ikannya? Atau lebih memilih memancing di tempat yang dikenal ada ikannya? Bahkan banyak ikannya. Yang sangat mudah untuk memakan pancing Anda. Memakan umpan di pancing Anda. Ya, itu ya sekedar analogi yang sederhana lah kaum muslimin ya. Dan mustahil orang kalau mau mancing lebih memilih di tempat yang sepi yang nggak ada ikannya. Itu mustahil kaum muslimin ya, mustahil ya, kecuali orang itu orang yang nggak waras ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Dan kemudian surat edaran yang melarang seluruh kader NU atau pengurus NU di PBNU begitu ya untuk tidak berhubungan dengan mereka ini sudah keluar dari sejak masa kepengurusan atau ketua umum Pak Kiai Haji Said Agil Sirot begitu Mas Hersu. Dan itu belum pernah dicabut posisinya, jadi masih berlaku sampai sekarang begitu. Nah, apa isi suratnya? Ini kita bacakan saja, tapi ini hurufnya sangat kecil-kecil sekali, Mas Hersu. Jadi mohon maaf ya. Jadi ini ditujukannya ya Mas Hersu, ini kepada ini yang saya bacakan adalah surat penguatan dulu, surat penguatan yang dikeluarkan oleh pihak PBNU sekarang setelah kejadian 5 orang yang berkunjung menemui Presiden Israel itu, kemudian mereka membuat surat edaran penguatan terhadap surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi bunyinya seperti ini. Kepada wilayah NU se-Indonesia, pengurus wilayah NU se-Indonesia, pengurus cabang NU se-Indonesia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, lembaga Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepengurusan, badan otonom NU di semua tingkat kepengurusan, pimpinan lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi ini semuanya disebut. Nah, kemudian isinya adalah teriring doa salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Merujuk surat edaran pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor sekian-sekian tahun 2021 tanggal 13 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 20 September 2021 Masehi. Sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan atau menangguhkan semua program atau proyek kerjasama yang berhubungan dengan Institut Laimena. Kemudian yang berikutnya adalah Institute for Global Engagement atau IGE dan American Jewish Committee atau AJC, baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan.
tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Jadi surat edaran tadi yang dikeluarkan sebelumnya itu tidak pernah dicabut posisinya dan masih berlaku begitu. Nah, ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Amin Said Husni dan kemudian oleh Waksekjen Nur Hidayat. Karena ini memang fungsinya adalah surat edaran berupa penguatan. Saya rasa begitu. Ini banyak yang mempertanyakan kenapa tidak ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum PBNU dan juga oleh sekjennya sendiri begitu. Karena surat edaran yang aslinya yang sebelumnya itu keluar dan ditandatangani oleh Said Agil Sirot sendiri dan kemudian juga oleh sekjennya yaitu ketika itu adalah Helmi Faisal. Nah, isinya yang sebelumnya itu Mas Irsu itu juga ditujukan kepada pengurus wilayah, pengurus cabang istimewa, lembaga Nahdlatul Ulama, badan otonom dan sebagainya begitu ya. Dan isinya seperti ini. Mengingat perkembangan tertentu di dalam negeri dan di lingkungan internasional yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan secara cermat dan penyikapan yang tepat, maka PBNU menginstruksikan agar semua program atau proyek kerjasama yang berhubungan dengan Institut Lemena, Institute for Global Engagement atau AGA dan American Jewish Committee atau AJC, baik yang masih dalam rencana maupun sedang berjalan agar dihentikan dan atau ditangguhkan untuk terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dan mendapat keputusan langsung dari PBNU. Jadi ini sangat jelas Mas Hersu, ketiga yayasan atau ketiga organisasi tersebutlah katakanlah seperti itu dilarang untuk bekerja sama dengan mereka. Nah ini yang kemarin yang kita sorot juga adalah soal AJC di mana Kiai Haji Nasaruddin Umar yaitu imam besar dari Istiqlal itu malah justru tidak hanya melakukan kerjasama, bahkan dia juga menerima beasiswa selama 6 pekan untuk belajar di Amerika, belajar di AJC sendiri, dan juga belajar di American Theological kalau tidak salah namanya atau American Theological seminari begitu Mas Hersu, dan mendapatkan semua inilah kalau kita melihat bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Amerika, para pendidik, para profesor, terus kemudian juga ke museum dan sebagainya, dan kita melihat betul bahwa itu sesuatu yang masif ya, sesuatu pendidikan yang sangat-sangat sudah direncanakan begitu, padahal dari PBNU sendiri melarang. Dan saat ini posisi dari Kiai Haji Nasaruddin Umar adalah sebagai salah satu Rois Am begitu ya Mas Isu. Bukan Rois Am, Rois saja, bukan Rois Am, bukan. Rois ya, Rois saja ya. Atau di itu Suriah ya, ketua di Suriahnya kan NU itu ada Suriah dan ada Tanfiziyah gitu. Kalau Tanfiziyah ini eksekutifnya. Ya kalau Suriah itu ya Dewan Pertimbangan atau Dewan Majelis Suronya gitu. Ya, begitulah ya. Jadi disebutnya Rois di situ itu ya, Rois itu kan di situ ada khatib dan ada Rois gitu ya. Jadi berarti dia juga Mas Hersu ya? Masuk ke dalam. Ya. Tidak dibolehkan ya. Ya, dia harusnya tahu sebagai seorang petinggi kan, itu petinggi jabatan Rois itu di situ, dia harusnya tahu ada larangan semacam itu, dan ya kita tunggu apakah kemudian juga ada langkah tindakan terhadap Pak Nasaruddin Umar dari PBNU seperti halnya terhadap 5 orang itu, karena 5 orang kemarin itu kan langsung dipecat oleh, kalau dari yang ada di DPW NU Jakarta kan langsung dipecat ya Mbak Agi ya, itu termasuk yang di situ adalah si Zen Ma'arif itu. Sementara kalau dari PBNU kepada 5 orang itu kan mereka memberikan ultimatum saja bahwa mau mundur atau diberhentikan, kan begitu Mbak Agi. Dan kalau Zen Ma'arif itu tambahannya lagi dari UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama, itu juga dia diberhentikan, dia telah dikenakan sanksi, dia mundur atau apa ya saya lupa, dia dikenakan sanksi etik gitu, dan kemudian dia diberhentikan, mundur ya dari Universitas Nahdlatul Ulama itu. Jadi saya kira mungkin saja karena PBNU juga belum ngeh gitu, dan dia kemudian ngadepinnya ini anak kecil yang disebut anak-anak kecil ini kan gitu. Nah bagaimana kalau dengan anak besar, bagaimana sikap PBNU? Tapi dari situ sebenarnya satu hal yang positif, kita tahu bahwa ini ternyata penetrasi atau gerilya dari lobby-lobby Yahudi itu terhadap terutama NU ini seenggak yang sudah terbuka ini yang kita tahu ya, itu sudah berlangsung lama ya Mbak Agia, dan itu sangat disadari oleh pengurus PBNU bahkan sejak dimulai zamannya Pak Said Agil Sirot, dan keputusannya tegas. Tadi melarang mereka untuk melakukan kerjasama. Jadi mereka tahu kalau mereka ini mau di-using gitu ya sama Yahudi ini. Ya jelas karena bagaimanapun kan
Nahdlatul Ulama ini ormas Islam bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi di dunia, gitu loh Mbak. Jadi Iya. kalau mereka dapat berhasil mengakuisisi begitu ya, atau mengkooptasi NU, ya mereka seperti dapat ikan kakap ini Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi sebetulnya PBNU sendiri sudah menyadari ini bahwa mereka itu akan di-using, akan digunakan, Ya. dipakai begitu ya. Ya tentunya dari berbagai peristiwa orang atau organisasi yang digunakan oleh Yahudi begitu dengan mereka melobi orang-orang lokal, terus kemudian menjadi kepanjangan tangan mereka, itu kan memang mereka biasanya itu mengiming-imingi sesuatu yang sulit untuk ditolak begitu ya Mas Hersu. Sulit untuk ditolak mungkin kalau dia berupa sejumlah uang atau materi begitu jumlahnya besar sekali begitu. Jadi sehingga memang ini patut diwaspadai karena memang mereka kan pada tahun ini dikeluarkan saya rasa kalau kita menengok belakang pada saat itu memang pertimbangan dari Kiai Haji Agil Siroj begitu mereka mengeluarkan itu memang hubungan antara Palestina dengan Israel ketika itu memang sedang memanas walaupun tidak seperti yang sekarang Ya. terjadi genosida ini tapi ketika itu memang sedang memanas makanya di situ disebutkan atas pertimbangan-pertimbangan hubungan internasional dan sebagainya sehingga posisi NU ketika itu sudah baik begitu dia menarik diri dan sangat-sangat mewaspadai dan mereka melihat betul bahwa EJC saya rasa Kiai Haji Agil Siroj ini juga melihat ya Mas Ersu websitenya apa gerakannya di Indonesia dan sebagainya begitu dimana kalau kita membuka itu sudah langsung di situ terlihat bahwa EJC stands with Israel dan di situ adalah Zionis yang dia maksudkan karena dia banyak sekali narasi-narasi di situ begitu bukan Israel karena Yahudi seperti yang kita tahu ini kan banyak juga pemirsa of the record yang mengatakan Yahudi tidak semuanya itu Zionis memang betul jadi Zionis itu kan memang berupa gerakan berupa paham sementara kalau Yahudi sendiri banyak mereka yang bekerja di sektor-sektor kesehatan mereka yang di sektor pendidikan tapi mereka tidak mempromosikan Zionisme begitu jadi mereka memang menjadi bahkan kalau di Amerika kalau yang saya lihat Mas Hersu saya perhatikan itu rabi-rabi yang ada di Amerika itu bahkan banyak yang melakukan aksi dan mereka masih memakai baju-baju rabi begitu ya masih pakai kupluknya rabi begitu dan mereka ini adalah yang termasuk mereka ini termasuk yang tidak makan babi begitu Ya, mengharamkan ya. yang mereka Tapi jangan lupa Mbak Agi, pengaruh Yahudi di Amerika itu luar biasa besar. Mereka kan di sana lembaga lobbynya disebut AIPAC ya. Kita ingat AIPAC, bacanya AIPAC atau AIPAC ini. Jadi di sana mereka ini elit-elit politik di sana itu semua udah dikuasai. Jadi kalau toh sekarang ini katakanlah orang selalu nganggap bahwa kalau yang menang Trump itu nanti pasti posisi Israel akan semakin kuat. Saya kira sebenarnya kalau yang menang juga Demokrat ya sama saja gitu karena lobbynya sama aja cuman kemarin Biden mungkin menahan senjatanya tapi tetap saja Amerika tetap membackup Israel dan setiap kali ada tindakan-tindakan di keputusan-keputusan di PBB yang merugikan Israel ya diboikot oleh Amerika. Jadi ini luar biasa bahayanya lobby itu menggambarkan seperti itu ya. Jadi di Amerika itu lobby Yahudi itu udah sangat sangat dalam gitu. Saya pernah bicara dengan seorang teman diplomat kita yang ada di Amerika, dia kebetulan di PBB. Saya tanya bagaimana apakah kira-kira sama dengan oligarki kita di Indonesia pengaruhnya begitu ya. Oh kata dia jauh lebih dalam Mas Ersu, katanya itu jauh lebih dalam. Orang seperti oligarki di Indonesia aja udah serem seperti ini sekarang apalagi Yahudi di Amerika Mbak ya. Dan jadi jangan terlalu berharap nanti konstelasi kan berubah karena ini kan setelah Biden mundur, kita ngomongin sedikit soal Amerika ya Mbak Agi ya. Setelah Biden mundur dari pencalonan itu kan kemungkinan besar yang akan dimajukan Kamala Harris ya. Kamala Harris itu wakil presidennya dari Biden begitu. Dan ini yang menarik karena dia ini kan orang kulit hitam bercampur dia jadi sebutnya apa? Bukan susah nyebutnya Afro American atau Asian American. Nah, kan karena bapaknya dari Jamaika sementara ibunya dari India. Kan gitu orang kan di sana biasanya menyebutnya kalau dia bapaknya kulit hitam atau ibunya kulit hitam salah satunya half gitu. Itu ya Afro American gitu. Kalau keturunan India atau keturunan Cina atau Indonesia disebut Asian gitu ya. Asian American kan gitu. Nah, kalau ini dia nggak ada kulit putihnya. Tetapi saya tadi membaca mesti dicek lagi suaminya itu ternyata Yahudi begitu itu. Jadi penting dicek juga. Jadi
kita mesti memahami peta Amerika itu nggak bisa hitam putih begitu bahwa kalau Demokrat pasti nanti anti anti apa Israel seperti negara-negara Eropa yang sekarang berubah ke jadi leftist, jadi kelompok kiri kan, kelompok sosialis kan banyak menang di Prancis, di Inggris, di Spanyol, di Jerman. Sekarang kan sudah pemerintahnya sudah berubah ke kiri gitu, ke sosialis. Ya. Dan itu rata-rata semua mereka menentang Netanyahu dan mereka mendukung tindakan Mahkamah Internasional untuk penangkapan terhadap Netanyahu. Makanya Netanyahu pada waktu terbang ke Amerika kemarin itu dia nggak berani stop over di Eropa. Nanti kejadiannya bisa kayak pesawat komersialnya Israel yang mendarat darurat di Turki dan tidak bisa diberi bahan bakar kan. Jadi seperti itu Mbak. Atau apes-apes kalau Netanyahu bisa ditangkap kalau di Eropa karena Mahkamah Internasional kan sudah memutuskan untuk dia ditangkap kan gitu Mbak Agi. Jadi ini penting konstelasi di Amerika itu nanti pemilu Amerika itu akan sangat menentukan bagaimana hubungannya Amerika dengan negara-negara Islam dan juga tentu Indonesia. Ini teman-teman kita banyak yang kalau kita ngomongin geopolitik global nggak begitu tertarik soalnya Mbak. Ya. Iya, ya memang betul. Seperti begitulah keadaan di Amerika karena kita tahu bahwa mereka itu tidak hanya bekerja di sektor-sektor apa namanya yang seperti pengusaha atau sektor swasta, tapi mereka juga sangat merambah di eksekutif. Kita tahu seperti Hollywood saja juga Oh ya, dikuasai film-filmnya, ya kan film-filmnya, propaganda ya Yahudinya luar betul. biasa. Ya. Kemudian artis-artisnya banyak. Iya, karena memang Amerika banyak sekali mereka perkawinan campur kan seperti itu Mas Hersu. Tapi malah justru kalau yang Yahudi yang betulan yang mereka gerakan-gerakan seperti itu, mereka terus terang melarang orang Yahudi menikah dengan yang di luarnya Yahudi dan gitu ada beberapa film juga yang dibuat seperti itu. Jadi mereka ini ada kelompok tertentu yang seperti saya sebutkan tadi, mereka betul mengikuti kitabnya begitu Mas Hersu dan mereka menganggap ada orang di luar yang menganggap itu sebagai rasis begitu kan, tidak boleh memperbolehkan menikah dengan yang tapi mereka ingin menjaga kemurnian dari agamanya itu tadi begitu. Nah, itu salah satu yang kemudian ada yang pro Zionis, ada juga yang kemudian pro kepada perdamaian. Nah, Ya. kita lihat di media sosial sendiri saat ini kecenderungannya orang cukup ramai ya karena ternyata Elon Musk kecenderungannya itu akan sepertinya mendukung kepada Trump. Kita tahu sebelum diambil alih oleh Elon Musk itu X atau Twitter itu kan sampai tweet Trump itu kalau sudah ini kan memang kayak tweet jahat begitu Mas Ersu yang betul-betul frontal sekali. Nah ketika itu kemudian di take down lah begitu ya akunnya begitu atau namanya di apa kalau di Twitter gitu. Jadi sehingga dia tidak postpone dulu ya, ditangguhkan. Ya. Ditangguhkan lah begitu. Tapi sepertinya ini sekarang nanti kalau udah pulih lagi sekarang udah dipulihkan Mbak Agi. Oke, ya, tapi sudah ya, tapi kita ingatkan ya lobby itu ya nanti itu hati-hati dengan Indonesia loh kan. Kalau di kita kan oligarki ya yang seperti itu ya. Sekarang udah mulai itu lama-lama semakin lama nanti akan semakin sangat berkuasa seperti IPEC di Amerika itu yang pengaruhnya akan sekuat itu di dalam politik. Jadi kalau teman-teman sekarang ini banyak yang nggak peduli dengan politik, hati-hati loh ya ketika politik itu dikuasai oleh katakan kelompok oligarki. Jadi kita tinggal nurut aja apa aja karena sekarang pun kan banyak sekali undang-undang segala macam semua kan sudah mulai kelihatan bahwa undang-undang itu produk yang sangat itu produk pesanan dari oligarki terutama omnibus law dan sebagainya itu sangat kelihatan. Nah, kita balik lagi ke soal tadi soal NU, saya kira itu menyadari soal itu dan kemudian wajar kalau kemudian ngambil tindakannya terhadap para 5 orang anak muda ini, anak kecil ini gitu kalau bahasanya ketua PBNU ya sangat keras gitu. Nah, tetapi saya sih curiga ya, saya kira ini kan hanya yang muncul di permukaan karena anak muda ini naif karena kemudian dia pamer kan. Dia pamer di media sosialnya. Kan ini rada lucu kan. Kita tahunya bahwa dia bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Presiden Israel Isaac Herzog itu karena dia diunggah di Instagram kan ya kan Mbak Agi ya. Kemudian dia menyatakan dialog dan sebagainya. Naifnya ketika kemudian jadi rupanya sudah disidang oleh pengurus NU gitu, dia menyatakan bahwa sebenarnya mereka tuh kesana itu dialog interfaith tapi mereka nggak tahu kok tiba-tiba kemudian dipertemukan dengan Presiden Israel kan gitu. Jadi saya kira ini ngeles aja lah. Dia bangga kok ketika bertemu dengan Presiden Israel ya. Gitu. Kalau Pak Nazarudin kan nggak posting-posting di
media sosial, justru kita tahunya dari Mhm. unggahan Dari yang disampaikan oleh Pak Samsi Ali ya, Ustadz Samsi Ali, Imam Samsi Ali, dan kemudian kita telusuri di websitenya AJC memang ada gitu ya Pak. Iya, betul betul itu Mas Herstu. Dan memang, lobi dari Amerika pun ke kita di masanya Pak Nasaruddin Umar ini memang luar biasa sekali ya, sangat terbuka begitu Mas Herstu. Kita ingat, beberapa bulan yang lalu begitu kan, itu, ada ruang Amerika atau American Spaces begitu ya, Oh, di dalam masjid. American Space, Nah, bukan American Corner ya, bukan ya, Space ya sebutnya ya. Ya. jadi bukan chamber juga tapi space begitu ya. Iya, biasanya Ya. kan corner di pojok atau apa. Kalau ini space, wah itu memang khusus dong, oke? Ya, ya. Ini buktinya space kalau kita kalau apa ya, seperti, angkasa atau apa sesuatu yang besar gitu nyebutnya space gitu ya. Jadi ini bahkan media ada yang, menulis begitu Mas Ersu, Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space begitu. Jadi luar biasa. Jadi di Indonesia sepertinya ini tidak hanya satu, jadi ada beberapa, ada bahkan lebih dari 10 begitu seperti American Space ini katanya Mas Ersu. Tapi yang satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space di dalam masjid dan ini diletakkan di area perpustakaan Istiqlal begitu ya. Nah, itu ya hanya ada di Istiqlal saja begitu. Jadi tidak ada di masjid-masjid yang lain begitu misalnya bahkan di luar negeri di masjid yang lebih besar daripada Istiqlal jadi tidak ada American Space ini begitu. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Hersu dipertanyakan dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu ya mengingat kalau sudah memakai paspor Amerika dengan nama Amerika kan kita kemudian tidak serta-merta bisa memilah ini kepentingan siapa begitu kan. Jadi ya itu, tapi di masanya Pak Nasaruddin Umar ini memang sangat-sangat terbuka seperti ini dialog interfaith. Dia dialog interfaith ini seperti dikatakan Imam Samsi Ali dan juga oleh banyak pengamat begitu Mas Hersu dan juga banyak apa namanya apa seperti ustadz gitu ya ustadz-ustadz terkenal yang sering melakukan dakwah juga yang kita bisa lihat juga di media sosial dakwahnya begitu on air maupun off air ya mereka melihat bahwa soal dialog interfaith ini seringkali memang dijadikan sebagai cover begitu ya dari ya. Tujuan semula itu ya. Nah, kaum muslimin, sepertinya NU ini memang menjadi lahan yang paling empuk bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk merekrut anggota kaum muslimin. Makanya mereka sejak lama ini sudah aktif mencari partner di lingkungan orang-orang NU. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya kaum muslimin, ya. Kalau orang mau mancing, mustahil dia mancing di tempat yang sepi nggak ada ikannya. Ya, adanya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang pro-Israel, yang kemudian mencari partner di lingkungan NU. Ya karena di lingkungan NU itu banyak mangsa, banyak orang yang bisa mereka jadikan partner. Dan ada sesuatu yang janggal kaum muslimin ya. Meskipun pihak PBNU sudah membuat surat edaran kepada seluruh pengurus NU dan Banom NU agar tidak melakukan engagement dengan AJC, American Jewish Committee, yang sedang aktif mencari partner di lingkungan NU sudah sejak lama, ya. Ternyata yang menjalin hubungan itu ya adalah para petinggi-petinggi NU. Coba kaum muslimin. Yang berkunjung ke negeri Israel, petinggi NU, ya, yang kemudian bekerja sama dengan Israel, lembaga-lembaga pendidikan yang basisnya juga NU. Kemudian pengurus Masjid Istiqlal juga pengurus NU, yang kemudian di Masjid Istiqlal ada yang namanya American Space, di mana American Space itu ya tidak dimiliki oleh masjid-masjid di seluruh dunia. Ya, bahkan masjid-masjid besar di seluruh dunia pun tidak memiliki kerjasama seperti yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal yang secara resmi ya membuka perpustakaan Masjid Istiqlal yang namanya American Space. Jadi apa gunanya surat edaran dari pihak PBNU yang melarang untuk melakukan engagement kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang pro dengan Yahudi, pro dengan Israel,
pro dengan penjajah. Sementara yang melakukan juga petinggi-petingginya. Ya kalau orang-orangnya kan nggak mungkin lah kaum muslimin. Anggota-anggota bawahan, ya yang daerah-daerah, yang nggak mungkin lah melakukan hubungan dengan orang-orang yang pro Israel. Pasti mereka yang punya posisi-posisi strategis, yang direkrut itu, yang bekerja sama dengan Israel. Sehingga alasan 5 orang ya yang kemarin pergi ke Israel ya dari tokoh NU mengatakan itu atas nama pribadi, ya kemudian tidak membawa nama organisasi, itu hal yang mustahil. Siapa mereka? Seandainya mereka datang itu atas nama pribadi, kenapa juga berombongan? Dan andai mereka ini bukan siapa-siapa, anggota, ya sekedar anggota saja di NU, apakah mungkin bisa mereka datang ke Israel, bertemu presiden Israel, apalagi sok-sokan membahas masalah ya antara Israel dan orang-orang ya saudara kita yang ada di Palestina. Ya, siapa mereka kaum muslimin? Ya, kita berpikir rasional sajalah. Jadi sebenarnya sudah jelaslah kaum muslimin ya. Kita pun tertawa kaum muslimin ketika melihat surat edaran dari PBNU yang melarang seluruh pengurus NU dan Banom NU untuk berhubungan atau melakukan engagement dengan EGC atau dengan organisasi yang semisal, yang mereka jelas pro dengan Israel dan Yahudi. Ya, kita tertawa saja melihatnya. Ya, karena ternyata yang melakukan itu adalah ya mereka yang membuat aturan itu. Akan tetapi yang sangat aneh dan membagongkan, ya, kok bisa-bisanya orang yang disebut ulama, yang disebut kiai, disebut ustadz, disebut singa aswaja, ya, kok malah menuduh orang yang nggak pernah sama sekali berhubungan dengan orang Yahudi, nggak pernah bekerja sama dengan orang Israel, orang Yahudi, ya, malah dituduh mereka lah anti Yahudi, ya, padahal yang menuduh itulah yang mesra dengan orang-orang Yahudi, ya, dan pengurus-pengurus mereka lah yang mesra dengan orang-orang Yahudi, ya. Dan yang seperti ini masih juga banyak yang percaya, ya. Masih banyak yang percaya dengan Mustamar, dengan Idrus Romli, ya, dengan orang-orang yang melakukan engagement, yang jelas-jelas melakukan hubungan, ya, dan mereka terlihat bangga ketika berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Semoga orang-orang NU ya cepat sadar. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.